Ibnu Qayyim Al-Zawji mengarang kitab Ar-Ruh. Jelas tuh, itu jelas sekali. Dikisahkan orang-orang saleh banyak di situ. Orang saleh ini menziarahi makam ibunya. Ziarah makam ibunya terus berapa kali. Tak lama dia bermimpi, ketemu ibunya. Terima kasih nak, kau sering datang ke kuburan aku, kau mendoakan aku. Ibunya bilang sama dia. Anak bilang, bu, kalau saya datang ziarah, ibu tahu ke? Kau masuk pintu gerbang kuburan aku dah lihat kau, kata dia. Apakah lagi kau melangkah-melangkah persis di atas kuburan kau, kata dia. Betapa senangnya hati aku, kata dia. Itu disebutkan kisah-kisah itu dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Az-Zawji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Baik jamaah subuh rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Ya, menyambung tentang apa yang dibahas kemarin mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dalam kitab Bidayatus Salikin itu ya langsung diterjemahkan hadisnya. Ya, hadisnya terjemahkan. Nah, namun saya mengambil langsung hadis dalam bahasa Arabnya. Nah, begitu uraikan. Ya, dikutip dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nah, jadi ternyata pengarang kitab Bidayatus Salikin itu mengambil hadis dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nah, maka saya sebutkan hadis bahasa Arabnya. Ya, ini hadis dari An Abi Darda radhiyallahu an. Ya, seorang sahabat bernama Abi Darda, Allah ridha kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, kata Nabi, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin. Ya. Tiada dari seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Nah, satu hari itu ya, 100 kali satu hari. 100 kali. Illa ba'atsallahu yaumal qiyamah wajhahu kal qamari lailatal badri. Melainkan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ia di hari kiamat
sedangkan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. 100 tu Pak. Ya, kita ngamalkan apa? Nah, cuman jangan terpengaruh kalimat ini. Ini kalimat support, semangat agar kita beramal. Dan ini benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita mendapat gambaran saja bahwasanya sehari 100 kali kita ngamalkan ini, hari kiamat sudah seperti itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yarfa' li ahadin yawma idzin amalun afdalu min amalihi. Dan tidaklah diangkat dari seseorang pun pada hari itu, ketika itu, amalan yang lebih afdal daripada amalan tadi itu. Mengamalkan la ilaha illallah 100 kali. Dalam pandangan Nabi tidak ada amal yang diangkat yang paling afdal kecuali mengamalkan la ilaha illallah 100 kali. Illa man qala mithla qawlihi, ya, melainkan orang yang mengucapkan seperti itu, yaitu 100 kali la ilaha illallah. Tambah lagi nih, au zada, atau yang memang menambah dari 100. Berarti kalau menambah dari 100 tentu lebih lagi. Nabi sudah memuji kalau satu hari bisa mengamalkan 100 kali, apakah lagi menambah lebih dari 100. Nah, kita mengamalkan 165 satu waktu salat. Nah, berarti kalau 5 waktu 825. Tak usah lagi bayangkan macam mana wajah kita nanti di sana. Dahlah, tinggalkan tu. Yang penting kita mau bersihkan hati, mau dekat dengan tapi ini hadis kan motivasi ni, kita dapat gambaran, Masya Allah, betapa tingginya kalimat la ilaha illallah tu. Ya, betapa afdalnya sampai Nabi memuji seperti itu. Jadi nanti di hari kiamat orang akan berpenampilan sesuai dengan amalnya. Masing-masing akan nampak. Kemarin dah kita sampaikan di Masjid Al-Fajr atau di masjid yang lain mengenai puasa sunnah, puasa wajib. Ciri-ciri orang yang banyak mengamalkan puasa sunnah itu nanti di hari kiamat dia punya mulutnya baunya wangi. Di dunia bau tak sedap, tapi di sana ciri khasnya akan muncul. Dari kejauhan dia ngomong, dah keciuman bau harum. Kita ngambil kesimpulan nanti di hari kiamat, ini orang yang banyak puasa sunnah. Orang ahli zikir juga gitu, dipandang dari jauh, wajahnya bercahaya. Oh, ini pengamal zikir la ilaha illallah. Jadi masing-masing dengan ciri khas nanti ya di hari kiamat. Saya berharap mudah-mudahan kita punya ciri khas ini. Nanti di hari kiamat. Jadi gampang mengenal kan. Orang tarekat ni walaupun dengan tarekat yang lain, kalau betul istiqamah mengamalkannya, akan satu dia, karena sama-sama amalannya la ilaha illallah. Coba tanya, tarekat apapun, banyak tarekat ni semuanya mengamalkan la ilaha illallah dengan Allah. Dari tarekat Satariyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyahnya, Samaniyah, apa lagi, Dasuqiyah, Badawiyah, banyaknya tarekat. Ya, banyak tarekat. Ada 41 tarekat yang mu'tabar, ya, kalau tak salah, semuanya mengamalkan la ilaha illallah. Nah, cuma mereka beramal bukan cari cahaya ini, tapi memang ilahi anta maksudi. Biarlah nanti Allah beri kelebihan, tidak masalah, itu urusan Allah. Yang penting kita ikut panduan guru kita, amallah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ciri khas ini ada pada kita nanti di hari kiamat. Masuk hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Nah, dari seorang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Allah ridha kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tadi yang pertama hadis Imam Tabrani, ya. Pernah dengar ini? Imam Tabrani. Nah, bukan Tabrani Ahmad. Ini kebetulan ya, ini posisi masjid. Imam Tabrani. Sekarang Imam Rawahu An-Nasa'i, ya, hadis dari An-Nasa'i. Dari Nabi SAW bersabda, qala Musa alaihissalam, Musa berkata dengan Allah, ya Rabbi allimni syai'an adzkurka bihi. Ya Tuhanku, kata Musa, ajarkanlah aku sesuatu yang aku pakai berzikir kepadamu dengannya. Minta amalan. Nabi Musa minta amalan, beri aku kalimat yang aku pakai untuk menyebut engkau, ya Allah. Zikir kepada engkau. Faqala, Allah jawab, qul la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Faqala, Musa jawab lagi, ya Rabb, kullu ibadaka yaqulu hadha. Hai Tuhan, hamba-hambamu yang lain banyak, sudah banyak yang mengucapkan kalimat ini. Innama aradtu syai'an tahussuni bih. Aku ingin sesuatu alat zikir yang khusus. Aku tak mau amalan kebanyakan, berilah yang khusus. Musa bilang begitu. Faqala, Allah bilang lagi sama Musa, jawab, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Apabila langit, 7 lapis langit, dan penghuni langit selain aku, kata Allah, wal aradina sab'a, dan juga 7 petala bumi gabung. 7 lapis langit gabung 7 petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ja'altu fi kiffatin, aku jadikan pada sebelah sisi timbangan la ilaha illallah. Fi kiffatin, langit bumi semua isinya aku letakkan pada satu sisi timbangan. Kemudian la ilaha illallah sebelahnya. Lamalat bihinna la ilaha illallah. Niscaya, kata Allah, la ilaha illallah lebih berat daripada langit, bumi dan semua isinya. Jadi kalau orang nanya berapa timbangan la ilaha illallah, tidak ada. Tidak ada yang bisa menimbang la ilaha illallah. Apalagi di alam ini yang paling luas, kalau bukan langit dengan bumi. Ternyata digabungkan ini pun tak mampu mengimbangi kalimat la ilaha illallah. Maka ini paling berat. Maka Nabi bilang paling afdalnya zikir ya ini. Ya, kan ini kalimat tauhid. Kenapa tariqah banyak memakai kalimat ini? Banyak-banyak zikir. Ini zikir yang bisa menyampaikan ma'rifatullah, bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah paham tadi dah. Kalau begitu tak ada kalimat yang paling afdal. Subhanallah, ya bagus. Alhamdulillah, okey. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi ini lain. Ini lain daripada yang lain. Ya, ini kalimat syarat orang masuk Islam. Ini kalimat syarat orang mati husnul khatimah. Ini syarat orang bisa buka pintu surga nanti di hari kiamat. Ya, kok saya nganggaplah ini kalimat zikir pamungkas namanya. Ya, pembuka. Dunia akhirat dibuka dengan kalimat ini. Ya. Jadi orang-orang yang paham, insya-Allah. Yang kita belajar Miftahul Jannah setahun lebih itu, hampir 2 tahun hanya untuk bahas la ilaha illallah. Subhanallah tidak dibahas selama itu. Alhamdulillah tidak dibahas selama itu. Cuma la ilaha illallah dibahas selama itu. Kerana dia mencakup keseluruhan daripada semua zikir-zikir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lagi cari amalan lain.
Ya, kalau udah ditalkin sama guru, ini udah paling bagus, ini paling mantap, maka saya setelah ngambil ini, yang lain saya tinggalkan. Tapi tak nutup kemungkinan sambil-sambil juga seperti khataman, itu untuk menambah keberkahan. Ya, kerana dalam khataman ada Al-Qurannya, ada kalimat-kalimat yang lain, ada salawat kepada Nabi SAW, itu untuk menambah keberkahan. Tapi yang paling dominan, yang paling banyak diucapkan kalimat ini. Ini cepat untuk pembersihan. Masuk hadis yang ketiga, yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah berkata, hadaral malakul maut, malaikat maut datang kepada siapa? Orang yang akan meninggal. Rajulan yamutu, seorang laki-laki yang akan menghadapi kematian. Kita pun juga begitu nanti. Malaikat maut datang. Malaikat maut tak bisa dihalang, walaupun kita siapkan pengawal daripada depan pagar pintu, depan pintu, dalam kamar, masuk dia. Ya, masuk dia. Yang mandang cuma calon mayat, pengawal tak mandang. Yang menjaga mayatnya, calon mayat tak mandang. Yang calon mayat itulah yang bisa mandang malaikat maut. Dia datangi calon mayat tadi, fasyaqqa a'dha'ahu. Lalu dia menyelidiki anggota tubuh dia, diselidiki semuanya. Falam yajid amalan khairan. Malaikat maut bilang, tak kutemukan amalan kebaikannya, tak ada. Diperiksanya. Thumma syaqqa qalbahu, ditengok hati pun kosong. Falam yajid fihi khairan, tak didapatkan kebaikan apapun. Fafakka lihyaihi, lalu dibukalah di bagian janggut, maksudnya mulut. Janggut ditarik ke bawah, terbukalah mulut. Fawajada tarafa lisanihi, maka ditemukan ujung lidah ni. Ujung lidah ni lasiqan bihanakihi, dia melekat, menempel ke atas, bergerak. Yaqulu la ilaha illallah. Dapat malaikat bergerak ujung lidahnya, tapi maaf, bibir tak bergerak, lidah saja bergerak ke atas tu, mengucap la ilaha illallah. Faghfira lahu bi kalimatil ikhlas, maka si mayat tadi sampai dia meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha. Ayo jemaah sama-sama, cuba kita sebut subhanallah. Bergerak tak mulut? Bibir? Alhamdulillah. Allahu akbar. Bergerak. Istighfar, astagfirullah. Tengok mulut saya ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak tak mulut? Itulah ajaibnya la ilaha illallah. Tak bergerak pun mulut, tapi lidah bisa nyebut la ilaha illallah. Ini luar biasa, kalimat yang tak perlu dibantu dengan bibir. Jadi kita pun jangan berburuk sangka, kok calon mayat begini. Boleh jadi bergerak dalam tu, cuma kita tak dengar, ya kan? Begini. La ilaha illallah. Orang gerak mulut. Itu ajaibnya kalimat la ilaha illallah. Beda dengan kalimat yang lain. Ya, itu kelebihannya. Jadi kita jangan berusaha kalau tak bergerak mulutnya, mudah-mudahan lidah dan hatinya bisa mengiringi kalimat itu. Itu hebatnya orang zikir tu. Tapi diamalkan. Jangan tak diamalkan. Kau tak diamalkan, macam mana mulut tak bergerak? Paling begitu. Sampai habis roh keluar. Benar ni. Kau tak dilatih tak keluar ni. Kau tak ditalkin tak keluar ni. Ditalkin dulu, diamalkan, insya-Allah keluar dia. Ya, ini persiapan kita. Ini persiapan terakhir
Kata Imam Ghazali, mati itu final, penentuan berhasil atau tidaknya. Tapi ketika ambil ini kita agak tenang sikit, sudah siap-siap. Ya, mudah-mudahan semuanya mati husnul khatimah. Ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, 3 hadis sudah cukup lah tu. Hikayat nanti insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang mengenai hikayat itu, kisah-kisah Imam Syafi'i dan sebagainya. Itu pun diambil dari kitab ini. Ya, kitab Isyarul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Namun bibirnya menjawab juga setelah puasa dengan zikrullah. Kalau tahu apakah yang dizikirkan oleh Rasulullah dan apa zikir Rasulullah yang selalu dizikirkannya? Zikir Allah yang kalau Rasulullah kan artinya setelah itu. Namun bibirnya juga selalu basah dengan zikir. Apakah yang dizikirkan beliau? Zikir apa yang beliau zikirkan? Yang ini. Kalau makam Nabi ni tak ada orang takut, tidur pun mau di situ. Benar. Saya ziarah makam wali, tidur di situ pun saya tak takut. Beda orang dekat sama Allah tu perasaan takut tidak ada, malah senang. Apalagi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari-hari Aisyah tidur di situ ke dapur kurang tamu. Aisyah dah tutup aurat macam biasalah, dianggap Nabi hidup. Bagi Aisyah Nabi itu hidup rohaninya. Meninggal Abu Bakar, minta tanam enggak di situ dekat Nabi, tidak masalah. Abu Bakar orang tuanya. Aisyah nampak rambut, nampak leher, nampak kaki dan sebagainya, tak masalah, kerana kedua-duanya mahram dia, suami dengan orang tua. Tapi begitu Umar minta ditanam di samping Nabi Muhammad SAW, Aisyah keberatan. Makanya lama tu 3 kali datang utusan dari Umar minta izin kalau dia meninggal ditanam di samping Rasulullah. Kan jadi masalah kok diizinkannya. Apa sebab? Umar udah orang lain. Tapi karena permintaan Umar sampai 3 kali, Aisyah tidak bisa menolak, karena senangnya sahabat ingin berdampingan dengan Rasulullah SAW. Diizinkanlah. Begitu diizinkan, Aisyah dah berubah di rumah tu, pakai kerudung hijab, tutup aurat, tak bisa bebas lagi. Padahal kuburan tu. Jangan bilang orang kubur tak mandang. Orang kubur tu mandang. Aisyah tutup aurat, karena situ sudah ditanam Umar bin Khattab. Gimana kalau kita ziarah kuburan? Sama keyakinan kita ziarah masuk kuburan, orang kuburan mandang siapa yang datang, apalagi yang datang yang mau menziarahinya. Ya, Ibnu Qayyim Al-Zawji mengarang kitab Ar-Ruh, jelas tu, boleh beli kitab Ar-Ruh terjemahan, ada judul tetap kitab Ar-Ruh, Ibnu Zawzi, Ibnu Qayyim Al-Zawji, murid Ibnu Taimiyah. Itu jelas sekali dikisahkan orang-orang saleh banyak di situ. Orang saleh ini menziarahi makam ibunya, ziarah makam ibunya terus berapa kali. Tak lama dia bermimpi ketemu ibunya. Terima kasih nak, kau sering datang ke kuburan aku, kau mendoakan aku. Ibunya bilang sama dia. Anak bilang, bu, kalau saya datang ziarah, ibu tahu ke? Kau masuk pintu gerbang kuburan aku dah lihat kau, kata dia. Apakah lagi kau melangkah-melangkah persis di atas kuburan kau, kata dia. Betapa senangnya hati aku, kata dia. Itu disebutkan kisah-kisah dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Az-Zawji.
Tapi awal-awal kitab tu Al-Quran, hadis, kisah-kisah sahabat diceritakan panjang lebar. Ternyata banyak juga pengalaman sahabat seperti itu. Itu makanya mimpi orang yang salih itu bukan bunga tidur, itu 1/46 daripada wahyu. Itu hadis sahih dari Nabi SAW. Jadi kembali kepada kisah Nabi, wafatnya Nabi macam mana? Tak ada kalimat lain zikirnya. Terakhir setelah Nabi bersiwak sebelum meninggal. Dipandangnya Abdurrahman anak Abu Bakar, saudaranya Aisyah, di sakunya ada siwak. Aisyah paham Nabi memandang siwak, diambilkan siwak, berikan Nabi. Nabi gosok gigi. Mau meninggal gosok gigi. Maka timbullah hukum sunnah bersiwak sebelum menghadapi kematian. Untuk Nabi ya, untuk kita sempat tak? Sempat tak kita mau meninggal gosok gigi? Kenapa disunahkan? Mau menghadap Allah, suci bersih. Udah selesai Nabi bersiwak, Nabi minta air. Air dikasihkan sebelah kanan Nabi. Ada wadah mangkuk besar itu. Nabi masukkan tangan Nabi ke mangkuk tersebut sambil Nabi menggosok leher beliau. Digosok gini. Digosok, lepas tangan Nabi. Apa ucapan Nabi? La ilaha illallah. Berhenti Nabi. Innal mauta sakarat. Kematian ni berat, mabuk, kata Nabi. Tapi ucapannya la ilaha, itu zikirnya Pak. Dan Nabi mengamalkan itu, dan Nabi nyuruh kita amalkan ini. Kalau mau meninggal ada jaminan kalau mengucapkan la ilaha illallah. Waktu hidup bagaimana? Tadi 1 hari 100 ya kau amalkan, udah insyaAllah ada kelebihan di hari kiamat. Guru kita lebihkan, kita tak lagi cari cahaya berzikir, tapi ingin bersihkan hati dekat dengan Allah SWT. Jadi zikir-zikir Nabi banyak, tapi Nabi mengutamakan zikir ini dan menganjurkan kita memperbanyak zikir ini. Ya, semua zikir diamalkan, tapi perbanyaklah zikir ini. Karena zikir yang lain tu, mohon maaf, ada angka-angkanya. Nabi bilang, siapa mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali pada waktu pagi, Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Siapa setelah salat mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, sempurnakan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sama, tapi ada angka-angkanya ditentukan. Tapi untuk la ilaha illallah ini penghibur 100 kali, tapi hakikatnya waktu Nabi berkata dengan sahabat, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, betulkan iman, tingkatkan iman biar kau merasakan dekat sama Allah. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami meningkatkan iman supaya dekat dengan Allah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Aktsiru, banyak-banyak, suruh banyak. Sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, zikir yang banyak. Ini yang suruh banyak, ni la ilaha illallah. Tapi orang tak mau banyak-banyak, cuma tahlilannya. Lebihkan hari-hari. Maka tak ada jalan lain, ambil zikir, bertariqah, pasti banyak zikir la ilaha illallah. Itu je solusinya. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.